tuanya bahwa anaknya ini yang namanya Mu'adz tadi yang matanya buta itu dibawa ke salah satu guru Quran. Jarak antara rumah dia menuju rumah gurunya itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor. Jadi kalau panas kepanasan, ya hujan kehujanan. Di awal ya sang anak ini meminta sama gurunya diberikan keringanan. Dalam 1 pekan mohon diizinkan 2 kali pertemuan saja karena pertimbangan jarak yang jauh. Tapi dengan tegas ya gurunya menolak, tidak. Pokoknya dalam 1 pekan harus 3 kali pertemuan. Tidak sampai situ Pak. Ketika ya dia menyetorkan hafalannya, itu dia hanya diperbolehkan menyetorkan 1 ayat saja. Jadi misal dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, sudah kamu pulang, besok lanjutkan ayat kedua. Tidak sampai di situ Pak. Ketika 1 ayat yang dia setorkan itu ada kesalahan 1 saja, disuruh pulang lagi Pak, nggak boleh dilanjutkan. Misal kita baca Alhamdulillahirabbil alamin harusnya pakai ain, kita baca pakai ain. Alhamdulillahirabbil alamin, kamu salah, udah kamu pulang, nggak usah dilanjutkan. Kira-kira Pak, nah jenengan di posisi anak kecil ini kira-kira kuat nggak? Misal kita motoran sini Klaten ya 1 jam, 1 pekan 3 kali pakai motor, panas kepanasan, hujan kehujanan. 1 pekan hanya 1 ayat saja. 1 ayat disetorkan salah, suruh pulang lagi. Mungkin kita akan mutung Pak. Kalau cuma 1 surat, 2 surat mungkin kuat. Ini 30 juz Pak, 1 Quran dia setorkan. Ya mungkin kita nggak akan kuat. Tapi Masya Allah ya, karena kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan keteguhan kesabaran si anak ini juga orang tuanya, akhirnya dia bisa hafal Al-Quran 30 juz. Nah ketika di tengah-tengah percakapan antara orang tua ini dengan syekhnya, tiba-tiba Pak, si anak kecil ini mengatakan kepada syekhnya, wahai syekh, kata dia, Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepadaku. Alhamdulillah aku dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa-doaku, dalam sujud-sujudku, dalam sholat-sholatku, demi Allah, aku berharap semoga Allah tetap membutakan mataku ini. Syekhnya kaget, wahai Mu'adz, Anda nggak mau melihat, kenapa? Padahal orang-orang di luar sana yang matanya buta, mereka ingin sekali melihat dunia setidaknya seperti apa. Kok kamu nggak mau melihat, kenapa? Maka dengarkan Pak jawaban anak ini. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, aku berharap dengan butanya mataku ini, mudah-mudahan Allah meringankan azabku ketika nanti aku berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demi Allah, aku berharap dengan hafalan Al-Quran yang aku miliki, semoga hisabku ringan ketika nanti aku berdiri di padang mahsyar untuk dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba bayangkan Bapak-bapak sekalian, seorang anak kecil Pak, matanya buta, tidak pernah memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usianya masih 12 tahun. Dalam ilmu fikih usia 12 tahun itu belum masuk usia baligh. Artinya kalau dia melakukan keburukan tidak dihitung dosa. Hidupnya dihabiskan dengan Al-Quran Pak. Bahkan dia hafalkan sampai 30 juz. Dia saja masih mengkhawatirkan dirinya, jangan-jangan dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Dia saja masih mengkhawatirkan dirinya, jangan-jangan hisabnya berat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah kita Pak, usia kita sekarang sudah ada yang mencapai 20 tahun, 30 bahkan mungkin 60-70 tahun, tapi hafalan Quran kita masih segitu-segitu saja. Mata kita masih sering kita gunakan untuk memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu bagaimana keadaan kita nanti ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bagaimana hisab nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar untuk dihisab? Maka Bapak-bapak sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya mungkin sebagian dari kita Pak, ya mungkin ada yang memiliki pandangan, Ustadz itu kan anak kecil orang Mesir, Ustadz, orang Arab, dan Al-Quran juga bahasa Arab. Orang Arab pasti akan lebih mudah untuk menghafalkan Al-Quran, betul Pak? Ya, saya juga dulu seperti itu Pak. Ya Quran bahasa Arab, orang Arab pasti mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena sama-sama bahasa Arab. Ternyata salah Pak. Orang Arab ya jangankan menghafal Quran Pak, membacanya pun mereka banyak yang tidak bisa. Nah sama seperti orang Indonesia lah Pak ya. Sama-sama bahasa Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, tapi masih banyak yang belum bisa baca. Orang Arab pun demikian Pak.
Maka di kisah kedua ini saya hadirkan bukan berasal dari negeri Arab Pak, tapi di Indonesia. Di Indonesia Pak, tepatnya di daerah Jawa Barat sana, ada seorang nenek-nenek usianya 58 tahun Pak. Usianya sudah bukan muda lagi. Tapi Masya Allah Pak, di usia yang ke-58 tahun, nenek ini mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz. Di usia yang ke-58 tahun. Nenek ini ya memiliki 7 orang anak. Dan ketika di tahun 2005 suaminya meninggal dunia. Ketika suaminya meninggal dunia, anak yang baru nikah itu baru 2 orang Pak. Artinya apa? Artinya nenek ini harus menanggung biaya 5 orang anaknya lagi, ditanggung biaya sekolahnya, makan dan sebagainya. Nenek ini setiap harinya bekerja sebagai penjahit pakaian. Jadi kebetulan rumahnya ada di komplek pondok pesantren. Biasa anak-anak santri itu kalau jahit pakaian ke nenek tua ini. Nah singkat cerita, di tahun 2012 nenek ini menyekolahkan anaknya yang terakhir, yang nomor 7, ke salah satu pondok tahfidz Al-Quran yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah ya. Kenapa dia menyekolahkan anaknya ke pondok Quran? Karena ada wasiat ya dari kakaknya. Wasiatnya adalah setiap keluarga dari kakek, kebetulan kakeknya itu punya 6 orang anak. Nah setiap dari 6 orang anak ini minimal 1 orang harus ada yang menghafal Al-Quran. Nah maka nenek ini memilih anaknya terakhir untuk menjadi penghafal Quran. Maka dimasukkanlah anak ini ke pondok Quran untuk menghafal Al-Quran. 3 tahun berjalan, anaknya berhasil menghafalkan Al-Quran dalam waktu 3 tahun. Masya Allah Pak, ternyata apa? Ketika anaknya ngafal Quran di pondok, si ibu ini, nenek tua ini juga ikut ngafal Pak. Bedanya kalau anaknya ngafal di pondok, ibunya ngafal di rumah. 3 tahun anaknya selesai hafal Quran, neneknya ibu ini, nenek tua ini 3 tahun baru hafal 18 juz. Masih ada 12 juz lagi yang harus dihatamkan. Nah maka singkat cerita, di tahun kelima nenek ini menghafal. Nenek ini mendapatkan kabar ya, informasi di Tasikmalaya ketika itu di Jawa Barat ada program karantina Quran selama 40 hari khusus untuk menghafalkan Al-Quran.